Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, para santri At-Taqwa, ya, para mahasiswa At-Taqwa College dimanapun berada, para pendengar Radio Dakta Bekasi, juga pendengar Radio RDI Malang, dan juga jamaah Masjid Al-Ihsan Jagaparmai Bekasi, dan para jamaah masjid, ya, dimanapun berada, juga teman-teman semua di jaringan pendidikan Islam, ya, yang kemarin kita baru talkshow tentang perguruan tinggi Islam. Kemudian khusus kepada santri At-Taqwa, ya, ini kita masih harus terus berdoa pada Allah, bersabar, ya, jangan banyak keluyuran, ini sabar di rumah ini, mumpung ini sore ini kan sidang isbat, ya, nanti sedang mulai pemerintah, ada kemungkinan puasa, ada kemungkinan gitu, ya, hari raya itu besok hari Sabtu atau hari Ahad, ya. Kalau melihat hilalnya sepertinya hari Ahad sepertinya, tapi berdasarkan hisab kira-kira begitu. Tapi ada kemungkinan, ada juga yang kemungkinan sudah akan beridul fitri besok. Tapi yang penting adalah kita masih dalam suasana wabah corona, ya. Jadi di saat-saat begini akhir-akhir Ramadan, tolong, ya, kita berdoa pada Allah yang sungguh-sungguh, ya, doakan untuk kita sendiri, untuk kalian, ya, ini mumpung, ya, doa-doa dikabulkan oleh Allah, juga untuk orang tua, untuk para guru, ya, para pemimpin kita, para ulama kita, juga doakan untuk pesantren, ya. Jadi terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan urusan kita semua dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, hadirin rahimakumullah, hari ini adalah topik ke-29, ya, sesi ke-29 yang kita sesi terakhir, ya, kita sebut, ya, sesi terakhir, dan sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mendidik anak menjadi pemimpin, ya. Banyak konsep kepemimpinan dan sebagainya gitu, ya. Saya ingin menguraikan dari hal yang sangat praktis berdasarkan pengalaman lapangan dan juga bacaan, ya, terhadap sejarah para tokoh kita, khususnya sejarah, ya, munculnya pemimpin seperti Muhammad Natsir ini, ya, karena kita akui beliau ini seorang pahlawan nasional, ya, seorang dai yang hebat, ya, seorang negarawan, ya, dan seorang ayah, ya, dan juga dalam kaitan pendidikan ini kita melihat beliau ini seorang tokoh pendidikan yang hebat, ya. Pak Natsir ini seorang visioner ke depan, ya. Saya sebagai gambaran saja, saya sejak tahun 84 itu mungkin sudah mengenal, meskipun belum sempat berjumpa dengan beliau, ya. Jadi Pak Natsir itu meninggal pada tahun 93. Saat itu saya sudah mulai jadi wartawan Republika. Nah, tapi tahun 86 itu atau 87 saya sempat berjumpa beliau, ya. Kemudian tahun 88, ya, sempat berjumpa beliau di rumah beliau di Dewan Dakwah. Juga tahun 87, ya, ketika saya nyantri, ya, di pesantren Ulil Albab Bogor. Waktu itu pembukaan pesantren Ulil Albab. Jadi Pak Natsir ini konsep pendidikannya adalah 3 pilar, ya. 3 pilar itu tolong dijaga, ya, karena itulah menjadi pilar dari dakwah umat, perbaikan masyarakat itu di 3 ini. 1 adalah kampus, ya, 2 masjid, 3 pesantren, gitu. Nah, maka beliaulah memelopori pendirian pesantren-pesantren mahasiswa. Nah, salah pelopor pesantren mahasiswa itu sebenarnya yang pertama itu di Jogja, yaitu pesantren Budi Mulia. Waktu itu, ya, tokohnya Pak Amin Rais, ya. Pak Amin Rais ini termasuk ya bisa dikatakan orang kepercayaan Pak Natsir betul, ya, tokoh yang sangat diharapkan, ya, itu menggantikan posisi Pak Natsir itu. Kemudian Budi Mulia, itu pesantren Budi Mulia di Jogja masih ada sekarang, kalau ada sekalian di Jalan Kaliurang, itu sekarang pimpinannya adalah
Ustadz Fatur Rahman Kamal ya, Ketua Majelis Tablik ya, pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, Ustadz Fatur Rahman Kamal ini beliau ini sekarang yang memimpin pondok pesantren Budi Mulia ya. Saya alhamdulillah sempat berkali-kali ya, beberapa hari yang lalu juga mengisi jamaah iktikaf ya, meskipun dari jauh. Tahun lalu saya mengisi langsung iktikaf di pesantren Budi Mulia itu ya. Kemudian pesantren Ulil Albab Bogor itu berdiri tahun 87, itu pesantren tinggi, dan saya ingat waktu peresmiannya itu ya, itu Pak Natsir langsung yang meresmikan ya, di pesantren Ulil Albab Bogor, pesantren mahasiswa. Itu tempatnya di dalam kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, jadi bayangkan ya, Pak Natsir ini ya secara formal pendidikannya hanya SMA secara formal gitu ya, SMA Belanda, tapi beliaulah yang merintis yang berdirinya berbagai universitas ya, terutama universitas swasta tertua di Indonesia, yaitu Universitas Islam Indonesia di Jogja. Nah, itu Pak Natsir bersama Bung Hatta ya, juga Profesor Abdul Qahar Muzakir ya. Nah, sekarang di peringkat dikti itu versinya pemerintah ya, kampus swasta terbaik yaitu kampus ini Universitas Islam Indonesia ini. Ya, jadi itu Pak Natsir ikut merintis pendiriannya ya. Kemudian Unisba Bandung ya, UIR Riau ya, dan UISU dan lain-lain gitu. Jadi beliau memang seorang yang sangat concern ya, berpikir, bahkan Pak Natsir itu ikut terlibat. Sebagai contoh hari sekarang ya, saya cerita praktis. Kalau hari ini baca tulisan saya di internet itu masih ada judulnya Mujahid Batu Marta. Itu sekitar tahun 2009 kalau tidak salah ya. Saya itu ke daerah transmigrasi Batu Marta. Batu Marta itu di Sumatera Selatan. Di situ daerah transmigrasi ya, saya diajak oleh Ustadz Syuhada Bakhri waktu itu, karena beliau ketua umum Dewan Dakwah. Saya langsung ke sana ya, dan itu saya tulis luar biasa ya, bagaimana kesan-kesan saya ya terhadap perjuangan umat Islam di daerah transmigrasi yang dulunya itu hutan belantara ya. Dai-dai kita tahun 70-an itu dikirim Pak Natsir ke sana. Jadi saya wawancara satu-satu ya, dai-dai yang dulu tahun 70-an itu mereka dikirim oleh Pak Natsir ya. Jadi waktu itu Pak Natsir sudah tahu bahwa ada proyek transmigrasi besar-besaran kan ke luar Jawa, dan beliau mendengar ya, beliau paham bahwa itu akan menjadi daerah sasaran kristenisasi gitu. Dan apa yang dilakukan Pak Natsir itu mengirim ya dai-dai. Nah, sebelum dikirim ke sana, para dai itu di training di pesantren Darul Falah Bogor selama 40 hari. Itu Pak Natsir langsung yang ikut ya, mentraining, menunggui mereka itu. Ya, pesantren Darul Falah Bogor di Ciampea. Jadi kalau dari kampus IPB beberapa kilo, sekitar 3 kilo ke arah Leweliang itu, ke arah barat tuh akan ketemu pesantren Darul Falah. Itu pesantren besar ya. Pesantren 25 hektar luasnya itu. Nah, di situ tuh tempat ya mengkader dai-dai yang akan dikirim ke daerah-daerah transmigrasi itu. Nah, yang saya kagum adalah yang dikirim ke sana itu ada yang lulusan sanawiyah, ada yang lulusan aliyah. Bahkan di situ ada pesantren ya, Lukmanul Hakim di daerah transmigrasi ini. Kiainya itu Pak Suryadi katanya. Ya, saya ketemu beliau di sana, dan Pak Suryadi itu waktu dikirim ke sana, beliau lulusan sanawiyah. Itu ya. Jadi luar biasa, maksud saya cerita mereka itu ke sana itu gak dikasih bekal. Ya, anak-anak lulusan sanawiyah aliyah ini berani betul ke tengah hutan, dan perjuangan mereka luar biasa. Ya, membina masyarakat transmigrasi ya, itu ya, bertemu harimau, bertemu ular, ada malah namanya Pak siapa itu yang dai di sana itu masuk penjara ya, ditangkap dan sebagainya. Itu perjuangan yang luar biasa. Artinya Pak Natsir itu bukan hanya yang beliau mengkader orang-orang seperti Amin Rais ya, seperti Profesor Aim Saifuddin ya, dulu Profesor Yusuf Amir Faisal, Kunto Wijoyo dan sebagainya, tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang bisa dibaca di disertasinya Dr. Yudi Latif ya, di
NU gitu ya, Australian National University, tentang genealogi intelektual Muslim Indonesia. Jadi para cendekiawan ini gitu ya, para doktor, profesor ini mereka sangat takjub ya dengan pemikiran Pak Natsir. Dan bukan hanya pemikirannya di sana, Pak Natsir itu kehidupannya itu yang luar biasa. Semua bagaimana beliau kenegarawanannya ya, di saat beliau tertindas ya, di akhir di Orde Lama, balas di awal Orde Baru gitu. Ya, beliau sendiri ditindas ya, janji Masyumi akan dihidupkan ternyata tidak dipenuhi ya, bahkan akhirnya Pak Natsir itu dicekal ke luar negeri dan sebagainya. Tapi ketika pemerintah itu memerlukan bantuan ya, harus membuka lobi-lobi dengan Jepang gitu ya, itu Pak Natsir membantu pemerintah waktu itu. Jadi inilah contoh negarawan gitu ya, Pak Natsir itu bagaimana rakyat Indonesia itu perlu dibantu ya, bahwa beliau bermasalah dengan pemerintahnya tetap beliau perjuangkan itu ya, kepentingan masyarakat itu ya, sehingga kita lihat ya, kenegarawanan beliau ini memang menjadi contoh, menjadi teladan, dan juga kehidupan sehari-harinya ya, dan juga ya sekarang integritas pribadinya itu yang sangat penting ya. Saya sampai sekarang kan masih di pembina Dewan Dakwah ya, bergaul lah dengan orang-orang dekatnya Pak Natsir ya, tokoh-tokoh yang dulu ya bisa dikatakan sehari-hari bersama Pak Natsir ya, seperti Ustadz sekarang masih ada ya, Ustadz Abdul Wahid Alwi, udah 70 tahun lebih. Dulu saya sangat dekat dengan Pak Kiai Pak Husain Umar ya, kemudian Pak Khalil Badawi almarhum semua itu, Hartono Marjono. Saya sangat dekat dengan mereka. Jadi saya kenal Pak Natsir, tapi juga sangat dekat dengan tokoh-tokoh yang sehari-hari berinteraksi dengan Pak Natsir itu. Dan di situ saya merasakan ya, saya kalau mengenal orang itu sampai sedekat gitu ya, saya kenal ya. Nah, apa yang saya mau ceritakan tentang pendidikannya, kok bisa gitu ya, saya pelajari itu kok bisa lahir orang seperti Pak Natsir ini, bagaimana kisahnya. Nah, itu yang menarik itu. Itulah yang saya tulis di buku ini ya, Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir. Itu yang bagian saya yang Hamka yang ditulis oleh Galih ya. Jadi Pak Natsir itu misalnya, saya telusuri dari waktu kecilnya. Ternyata beliau itu dari kecil itu ya sudah hidup di Suro kan, di daerah mana, Solok ya, di Sumatera Barat itu. Jadi budaya di Sumatera Barat itu juga ikut berpengaruh itu, budaya anak-anak laki-laki itu tidur di Suro, budaya ilmu itu sudah berkembang di situ. Nanti kenapa banyak lahir orang seperti Pak Natsir ini gitu ya, di Sumatera Barat, itu karena budaya ilmunya sudah ditanamkan sejak kecil. Ya, di Suro itulah Pak Natsir mulai mengaji serius. Beliau ini pendidikannya pendidikan umum, ya, bahkan pendidikan Belanda, karena waktu kecil beliau sempat akhirnya masuk HIS, ya, sekolah SD-nya Belanda. Ya, kemudian sempat ya sekolah di SMP-nya Belanda juga. Waktu itu Pak Natsir itu orang tua bukan orang bangsawan ya, ayahnya sangat sederhana, ya, pegawai rendahan lah gitu. Nah, tapi kalau kita baca itu Pak Natsir itu beliau sejak kecil itu sudah dilatih bekerja. Jadi itulah saya, anak itu dijauhkan dari kehidupan. Ya, kalau lihat biografinya Pak Natsir itu, baca riwayat hidup Pak Natsir, sejak kecil Pak Natsir itu sudah, dan orang-orang seusia beliau dulu itu sejak kecil sudah terlibat dalam masalah kehidupan. Ya, membantu orang tua, ya, beliau bahkan mengumpulkan kayu bakar, ya. Jadi memahami masalah kehidupan itu dari kecil. Jadi bukan dibonsai di sekolah gitu, bukan dibonsai di sekolah, bukan begitu. Bukan hidup dalam akuarium. Ya, saya dari kecil itu ya membantu orang tua, ya jualan di pasar, di rumah ya bantu dulu orang tua jualan di rumah ya saya bantu. Ya kalau habis dari sekolah SD itu ya saya juga main di sungai, ya mancing ikan, bikin jala, ya kita dulu nyari ikan di kali, ya seperti bolang itu. Kita hidup bersama alam. Ya, hidup bersama kehidupan itu. Artinya kita paham masalah kehidupan dari kecil itu. Nah, itu tuh Pak Natsir itu lihat. Nah, setelah itu yang menarik nanti perjalanan Pak Natsir ini, kesempatan beliau adalah ketika pindah ke Bandung.
Nah waktu itu ya orang bisa sampai sekolah SMA, SMA Belanda, AMS, itu sudah orang-orang pilihan, anak-anak pilihan. Ya, sehingga orang tua Pak Nasir itu bermimpi kan, mimpi maksudnya bercita-cita, berharap anaknya itu menjadi Mister in the Rechten, kalau sekarang jadi sarjana hukum. Nah, sehingga Pak Nasir itu di Bandung ini waktu SMA ya, beliau bekerja keras ya, dan bahkan Pak Nasir itu rajin betul membaca, mulai menulis di situ sejak SMA itu. Memang SMA di zaman Belanda itu agak beda dengan kita, karena menurut Pak Nasir di bukunya ini dia menceritakan setiap ujian satu mata pelajaran ya dia diwajibkan membaca minimal 36 buku. Itu nggak aneh kalau kita baca riwayatnya Bung Hatta, begitu juga Haji Agus Salim ya, kemudian seperti wartawan terkenal itu ya, Rosian Anwar ya, itu banyak nulis juga tentang pendidikan di zaman itu ya, memang tinggi. Makanya lulusan SMA Belanda itu kalau menjadi pegawai pemerintah waktu itu gajinya sekitar 130 sampai 150 gulden. Nah, itu kalau harga beras sekilo 10.000 sekarang ini gitu ya. Sekarang nilainya sekitar 15-an juta gitu. Jadi waktu itu lulusan SMA itu kalau jadi pegawai pemerintah Hindia Belanda itu dapat gaji segitu. Dapat gaji lumayan untuk ukuran sekarang ya. Itu 15 juta loh lulusan SMA itu. Gitu, kalau ukuran harga beras gitu. Nah, tapi yang nanti apa yang penting dalam babak kehidupan Pak Nasir adalah bahwa Pak Nasir itu rupanya dia mengambil keputusan yang di luar dugaan. Jadi sejak beliau SMA itu, beliau itu sudah ikut mulai aktif ya di namanya gerakan Islam Jong Islam Pitenbon. Dan beliau sudah ngaji itu dengan Ahasan, sudah berguru dengan Ahasan. Ya. Nah, ini yang penting nanti babak kehidupan Pak Nasir yang sangat penting, karena itu yang mengubah arah ya. Yang semula beliau bercita-cita nanti akan kuliah di hukum di sekolah tinggi hukum di Jakarta atau ke Rotterdam di ekonomi gitu ya. Ketika beliau dapat kesempatan itu ya, Pak Nasir itu tinggalkan. Ya. Ada cerita beliau ke majalah Tempo itu yang paling beliau khawatir adalah, karena begini Pak Nasir cerita. Jadi waktu itu beliau itu sudah aktif dalam masalah umat. Beliau sudah menulis artikel, ya, sudah berdebat bahkan dengan pendeta di media massa waktu itu. Itu di tingkat SMA itu. Ya. Nah, Pak Nasir sudah berguru intensif dengan Ahasan. Nah, ini Ahasan yang hebat. Guru beliau ini nanti. Ahasan inilah yang nanti mengkader orang-orang seperti Pak Nasir, ya, Isa Ansori, kemudian siapa ini? Ustadz Abdurrahman yang nanti menjadi tokoh Persis selama puluhan tahun menjadi ketua umum Persatuan Islam ya. Dan nah, momen yang sangat penting bagi Pak Nasir adalah ketika dia lulus SMA itu, dia kemudian memutuskan tidak melanjutkan kuliah ya. Itu keberanian yang luar biasa. Saya pun sekarang masih berpikir apa sebenarnya faktor. Kalau jawaban Pak Nasir sih karena waktu itu beliau menjadi kurang tertarik untuk kuliah lagi karena beliau sudah terlibat dalam perjuangan umat itu. Dan beliau sedih melihat keadaan pelajar, terutama pelajar-pelajar SMP ya, yang sekolah di Mulo, itu SMP-nya Belanda, yang kata Pak Nasir itu, anak-anak SMP ini mereka sekolah ya di sekolah itu, dan mereka ini kan anak-anak yang pinter kategorinya gitu. Nggak dapat pelajaran agama apapun gitu. Nah, disitulah Pak Nasir ya menyediakan diri sebagai guru. Ini yang penting. Saya kenapa Pak Nasir itu seorang guru mujahid? Karena beliau itu membatalkan kesempatan kuliah yang luar biasa, kesempatan itu pada zaman itu ya. Kemudian terjun langsung sebagai guru, ya, dan menulis buku dalam bahasa Belanda, ya, Marilah Sholat itu. Itu yang beliau ajarkan ke anak SMP waktu itu. Dan beliau mengajar tanpa dibayar. Nah, itu yang luar biasa itu kan. Dan kemudian beliau lebih memilih berguru intensif dengan Ahasan itu. Ya. Nah, kemudian dia berguru juga karena 3 orang kata Pak Nasir yang sangat mempengaruhi pemikirannya itu. 1 Ahasan, 2 Syekh Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah, ketiga adalah Haji Agus Salim. Nah, gitu loh. Jadi Pak Nasir itu langsung berguru kepada orang-orang hebat ini. Nah, itu. Jadi kalau sekarang mau ya, tema kita kan bagaimana mendidik anak menjadi pemimpin, ya, makanya sama kayak orang tua pengen anaknya menjadi pemain bulu tangkis yang hebat gitu ya. Ya cari pelatihnya, itu aja. Siapa pelatihnya?
dari kecil. Ya, anaknya pengen menjadi petinju, ya cari pelatihnya, kan gitu. Ini anak ada potensi nih, ada bakat ini, nah ketemukan dengan pelatihnya. Nah Pak Nasir itu memang kan dia cerdas, ya semangat, rajin, intelektual, ketemu dengan guru yang pas, ketemu dengan manusia seperti Hasan ini yang memang sosok intelektual, ulama, gitu ya, pengusaha juga, ya, pekerja keras, ya, dan berani. Nah itu yang luar biasa. Hasan itu kan berani, dia berdebat dengan Ahmadiyah, berdebat dengan siapa itu yang komunis, berani ya Hasan itu, berdebat dengan Soekarno. Itu Hasan. Nah itu Pak Nasir seneng itu. Ketemu lagi dengan Haji Agus Salim kan, ketemu lagi dengan Syekh Ahmad Surkati yang memang gurunya bukan sembarangan. Jadi kalau sekarang teman-teman ya mau bikin sekolahnya hebat, pendidikan hebat, itu aja. Ya, itu di waktu launching buku Profesor Muhammad Nur yang budaya ilmu itu di Depok, Profesor Muhammad Nur ceritakan kenapa Amerika itu cepat bangkit. Karena Amerika itu pinter, dia kan dia mengambil talenta-talenta terbaik sebagai guru di Amerika itu. Malaysia lihat aja tahun 70-an, ya kan? Yang ngajari anak-anak mereka dulu guru-guru dari Indonesia. Mereka ambil guru-guru yang terbaik dari Indonesia, dibawa ke Malaysia, suruh ngajar. Ya, nah itu yang ya sekarang saya sedih juga ada sahabat-sahabat saya yang pinter-pinter cerdas gitu ya. Aduh, ngajar di Malaysia, ngajar di Brunei. Ya, makanya dulu saya bilang ke kawan saya Dr. Samsudin Arif itu, kan beliau ditawari ngajar ke luar negeri kemana-mana. Saya bilang antum haram deh kalau keluar. Karena gimana, kita potensi-potensi guru terbaik gitu ya. Memang Malaysia, Brunei memberi gaji yang sangat besar. Makanya sekarang lihat aja Universitas Brunei. Nah, dia ambil kan dosen-dosen terbaik itu. Ya, termasuk dosen-dosen kita. Amerika dulu kan begitu. Nah, ini, jadi kuncinya itu di guru tetap di guru. Siapa gurunya? Ya, apalagi kalau kita mau mendidik orang jadi pemimpin, ya, jadi orang soleh, orang beradab, itu siapa gurunya? Itu penting. Dan sifatnya memang intensif. Pak Nasir itu cerita, kapan saja dia datang kepada Tuan Hasan itu, dia memanggil Tuan Hasan. Hasan itu berhenti bekerja. Pak Hasan kan punya percetakan, beliau juga berdagang batik dan sebagainya. Itu yang Pak Nasir terkesan. Jadi Hasan akan melayani Pak Nasir. Itu bertanya, dijawab gini. Nah, Hasan juga seneng kan dapat murid yang cerdas begitu, ya kan, semangat. Ya, Hasan menghentikan semua pekerjaannya. Lihat Bung Karno kan, sama kan, dididik oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya, Haji Umar Said Cokro Aminoto luar biasa kan, ya. Yang ditinggal di rumah beliau itu Bung Karno, Kartosuwiryo, Muso, kayak begitu. Ya. Makanya nanti beliau didampingi kan oleh Haji Agus Salim di Syarikat Islam itu. Nah, sekarang saya lihat justru inilah yang penting, ya, penting bagi kita mencontoh. Nah, bagaimana Pak Nasir ini seorang guru pejuang, ya, guru mujahid. Beliau betul-betul ya berkorban. Jadi bukan angan-angan, bukan hanya tulisan. Ya, Pak Nasir itu bahkan ya, itu mendirikan sekolah, ya, Pendis Pendidikan Islam itu tahun 30-an di Bandung. Beliau betul-betul kalau kita baca riwayat Pendis ini luar biasa perjuangannya itu. Ya, beliau dengan istrinya, kadang-kadang istrinya itu sampai menggadaikan perhiasannya. Ya, Pak Nasir itu ia mendirikan sekolah sendiri, ngajar sendiri gitu, nyewa rumah untuk sekolahnya itu, dan beliau sampai nyari dana sendiri. Kadang-kadang beliau nyari dana sampai ke Pekalongan, naik kereta, ya, nyari zakat untuk membiayai sekolahnya, membiayai guru-gurunya. Di surat-surat Pak Nasir kepada anak-anaknya itu sudah dikumpulkan jadi buku waktu beliau bergerilya di hutan itu kan. Itu menulis surat untuk anak-anaknya. Salah satu surat yang saya baca menarik itu adalah beliau bercerita waktu beliau nyari dana itu gitu kan. Itu di Bandung gitu ya. Itu ada orang yang dimintai dana baik-baik itu kemudian melecehkan gitu, menghina, udah nggak ngasih, menghina. Ini orang Muslim ini, ya. Nah, apa yang Pak Nasir menceritakan dalam surat pada anaknya itu. Nah, suatu saat ketika beliau pernah menjadi perdana menteri, jadi menteri kan di
di Jakarta itu, di rumah beliau di Jalan Cokro Aminoto itu, ya dulu Jalan Jawa namanya. Itu Pak Nasir sih tadi suratnya itu. Satu ketika ada orang yang mengemis, gitu ya, ke rumah beliau itu. Nah, Pak Nasir itu kemudian kaget, karena orang yang mengemis itu adalah orang yang dulu pernah dimintai dana oleh beliau, gitu ya, dan itu yang memaki-maki. Itu cerita salah satu surat yang menarik di buku Pak Nasir itu. Beliau itu ingin mendidik anaknya. Jadi Pak Nasir itu perhatiannya begitu. Meskipun beliau sedang bergerilya di hutan, tetap nulis surat kepada anaknya. Nah, surat-suratnya itu dikumpulkan itu dari buku itu. Ya. Jadi terus Pak Nasir itu di politik, apa saja dakwah ini, pendidikan, ya sosial, budaya. Beliau tekuni, karena pada hakikatnya adalah bagaimana berjuang ini, gitu ya. Itu nggak bisa lepas. Tapi yang satu yang penting adalah Pak Nasir ini seorang pembelajar. Guru-gurunya, gitu ya, orang tuanya mendidik beliau sebagai seorang pembelajar. Saya nggak bayangkan ya bagaimana orang tua Pak Nasir yang pegawai biasa, ya, anaknya dapat kesempatan untuk kuliah waktu itu, gitu ya, dan menerima itu. Ketika Pak Nasir mengajukan permohonan ke orang tua minta izin tidak melanjutkan kuliah, beliau bilang, gitu kan, kedua orang tuanya itu menerima. Ya, karena Pak Nasir ingin terjun langsung, ya, bersama umat. Beliau langsung berguru kepada tokoh-tokoh yang hebat itu. Itu yang saya bilang, ini berpikir out of the box. Karena Hasan saja bilang, saya terkejut, kata Tuan Hasan, kata Pak Nasir, terkejut dengan keputusan Pak Nasir. Itu nggak lazim waktu itu. Itu masalahnya, itu nggak lazim. Nah, itu yang penting ya. Jadi pemikiran tokoh-tokoh besar ini, ya, termasuk Buya Hamka itu, nanti mengambil keputusan di saat-saat yang penting, seperti nanti ketika Buya Hamka memutuskan untuk pulang ke Indonesia dari Mekah, baru 7 bulan di Mekah sudah pulang karena disuruh Haji Agus Salim. Jadi Buya Hamka itu percaya dengan Haji Agus Salim, kamu pulang ke Indonesia, ya itu. Ya, jadi ulama itu belajar sama ayah kamu, belajar kepada masyarakat. Nah, ini yang penting nanti. Pemimpin itu, ya, bukan hanya pemimpin tidak lahir dari lembaga pendidikan. Pemimpin tidak lahir dari pemimpin umat, ya. Warathul Anbiya itu tidak lahir dari sekolah, madrasah, pesantren, kampus, tapi pemimpin itu lahir di tengah masyarakat. Ya, pemimpin itu harus terlibat dalam dinamika perjuangan masyarakat. Seperti Rasulullah SAW, sejak muda beliau sudah bergelut dengan masalah umat. Nah, itu yang penting. Tapi bekal ilmunya harus cukup, ya. Selama di masyarakat itu pun harus tetap, ya, dibimbing, ya, jangan sendiri karena berat, ya, di tengah masyarakat tantangannya berat, ujiannya berat. Nah, begitu ya ini sekarang, ya. Ini waktunya sudah mau selesai. Jadi sekali lagi sekalian, ya, saya terima kasih khususnya kepada para santri At-Taqwa, ya, tolong dijaga betul, ya, niat ikhlas mencari ilmu, tetap semangat karena Allah, ya. Mahasiswa At-Taqwa College juga begitu. Para hadirin semua, terima kasih telah bersedia menyimak, ya, Kurma Langka ini, kuliah Ramadan jelang berbuka selama 29 hari, ya. Sekali lagi, ya, doakan dan kita semua ibadah kita terima oleh Allah SWT. Kita diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita, dan juga kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita diberi kesempatan, ya, untuk menjumpai lagi, ya, bulan yang mulia tahun depan ini. Ya, demikian, ya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.